Halo Smartavers, kembali lagi di Smara Podcast. Kali ini Smara Podcast kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau-beliau ini merupakan tamu yang sudah terkenal di mana-mana. Sering kita saksikan di layar-layar kaca loh. Kita sambut dengan meriah Pak Nanang dan Pak Desi. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Apa kabar Pak Nanang, Pak Desi? Alhamdulillah sehat ya Mas Desi. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, sudah sarapan Bapak-bapak? Ya kalau jam sini sudah sarapan, cuma yang belum makan siang. Oh, belum makan siang. Tapi sudah siap ya Pak untuk menyampaikan program-program dari TPPK Pak? Selalu siap, selalu siap. Siap. Oke, selalu siap. Ini dari Pak Nanang sendiri sudah pakai rompi nih Pak, udah oke banget nih. Pak Nanang Inwanto, tulisannya TPPK. Sebagai orang awam ya Pak ya, itu istilah TPPK tuh masih awam Pak. Saya sendiri bahkan juga baru dengar baru-baru ini tentang TPPK. TPPK sendiri itu kalau nggak salah tim penanganan dan pencegahan dan penanganan. Oh, pencegahan dan penanganan Kekerasan. Oh, kekerasan. Oke. Boleh dikasih tahu Pak sebenarnya TPPK itu apa sih? Gitu. Jadi TPPK itu tim ya. Namanya tim terdiri dari beberapa orang. Kalau di SMA 4 ada 15 orang. Jadi jumlahnya ganjil yang ada di TPPK termasuk Pak Desi ini adalah unsur TPPK dari perwakilan orang tua. Jadi sesuai dengan kepanjangannya tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Jadi kami punya tugas untuk ada dua, mencegah dan menangani ketika terjadi tindak kekerasan. Jadi kuncinya di TPPK itu adalah mencegah dan menangani. Ya. Oke, untuk anggotanya sendiri tadi ada 15 orang ya Pak? Itu sudah mencakup siapa saja Bapak? Jadi unsurnya dari unsur guru, ada unsur karyawan, tenaga kependidikan, dan juga ada unsur orang tua. Itu sudah mengacu kepada Permendikbud nomor 46. Gitu. Jadi untuk TPPK sendiri ini sudah mencakup guru, karyawan, dan ada orang tua juga ya Pak berarti? Ya, orang tua. Oke, untuk awal mula terbentuknya TPPK itu dari mana sih Pak sebenarnya? Kok bisa Pak Nanang dan Pak Desi itu berakhir di sini sebagai pengurus dari TPPK itu gimana Pak ceritanya Pak? Ya, jadi kan kepala sekolah kan melaksanakan instruksi secara berjenjang, mulai dari Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi yang membuat sebuah kegiatan namanya Ayo Rukun itu kan merupakan bagian dari tak terpisahkan dari pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Kemudian memerintahkan kepada semua sekolah untuk membentuk namanya TPPK. Nah, karena di sekolah itu Pak Desi ini merupakan perwakilan orang tua juga di komite dan juga kebetulan alumni. Jadi memang selama ini peran sertanya untuk kegiatan di sekolah luar biasa. Sehingga kami tidak ragu untuk menggandeng beliau sebagai perwakilan dari orang tua untuk masuk di dalam TPPK ini. Begitu ya Pak. Ya. Berarti semua dari TPPK itu awalnya dari Ayo Rukun, begitu? Iya. Oke, dan Pak Des ini diajak gitu ya sama Pak Nanang? Ya, istilahnya. Dari kepala sekolah, memang beliau ditugaskan dari kepala sekolah, dikomunikasikan dengan dari kepala sekolah untuk bersama-sama kami berada di TPPK ini. Wakili dari wali murid. Oh, gitu. Jadi Pak Des ini di sini sebagai perwakilan wali murid yang ditugaskan langsung oleh kepala sekolah. Gitu. Oke. Dan untuk cakupan dan ruang lingkup TPPK ini berarti ada apa saja, Pak? Jadi kalau di TPPK itu kan fungsinya itu terus terang ada banyak sekali sesuai dengan Permendikbudnya. Mulai dari menyampaikan usulan rekomendasi program pencegahan kepada kepala sekolah, memberikan masukan, saran, kemudian juga melakukan sosialisasi, kemudian tertib program pencegahan, termasuk juga menerima laporan itu ya mungkin yang ketika ada laporan ya nanti kita periksa, kita tindak lanjuti,
juga melakukan pendampingan terhadap korban jika terjadi tindak kekerasan. Oke. Untuk ruang lingkupnya berarti di SMA Negeri 4 Surakarta ini ya? Jadi masing-masing sekolah itu wajib untuk membentuk TPPK. Kalau di tingkat kabupaten, kota atau provinsi namanya Satgas. Tapi kalau di sekolah namanya TPPK. Oke, berarti setiap sekolah itu memiliki TPPK-nya masing-masing. Oke, dan Pak Nanang dan Pak Desi sebagai TPPK dari SMA 4. Oke deh. Terus untuk program dari TPPK sendiri Pak, itu apa yang ingin Pak Nanang dan Pak Desi ingin kerjakan dan ingin implementasikan di SMA Negeri 4 Surakarta? Oke, mungkin diawali Mas Desi dulu, nanti tak tambahkan. Kalau kita sosialisasi ya, yang penting sosialisasi tentang Ayu Ukun di kalangan siswi SMA Negeri 4 Surakarta, supaya mereka itu lebih peduli kepada teman-teman di sekeliling kita. Karena sekarang kan zamannya sosmed dan kids ya, banyakan kan lebih senang sibuk dengan kids masing-masing, tapi kadang melupakan kegiatan sosial yang mereka harus sering peduli dengan teman-teman sama ini. Itu insya Allah kalau mereka bisa saling peduli satu sama lain, tercipta kerukunan, bisa saling menjaga, saling melindungi, paling tidak bisa mengurangi tindak kekerasan dari atau bullying dari siswa ke siswa yang lain. Karena kalau sudah tercipta kerukunan, saya yakin kekerasan dan bullying itu akan bisa dihindari. Itu yang penting sekali. Karena kemajuan teknologi sekarang membuat masing-masing itu orang asik dengan kegiatannya sendiri-sendiri, terus mengurangi kepedulian sosial mereka masing-masing. Ya ini yang berusaha untuk kita himbau, kita ingatkan adik-adik sekarang untuk ke depannya. Rangkulah teman-teman kalian yang biasanya menyendiri atau yang lain, itu kita rangkul sama-sama dalam satu kerukunan minimal di kelas masing-masing lah. Habis setelah itu merambat ke lingkup sekolah. Oke, berarti kesuksesan dari program TPPK itu dimulai dari kesadaran siswa itu sendiri. Ya, gitu kesadaran siswa dan juga kesadaran semua perangkat ya, guru, dan yang penting lagi juga orang tua murid. Karena masalah itu tidak timbul di sekolah saja, bisa juga terjadi dari rumah. Jadi kalau misalnya kita bisa mengurangi anak-anak atau siswa bisa komunikasinya lancar ke orang tua, ke guru, ke teman-temannya, mungkin masalah-masalah seperti itu bisa kita hindari. Oke, berarti peran serta dari sekolah dan orang tua itu juga diperlukan ya Pak ya? Ya, sangat diperlukan. Oke, dari Pak Nanang sendiri ingin menambahi? Gini ya, jadi di sekolah itu semua sekolah sebetulnya yang dituju adalah prestasi tentu saja. Iya, kan? betul. Seperti halnya Nevin ingin berprestasi di bidang tertentu misalnya. Nah, untuk menggapai sebuah prestasi perlu diciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman, ya kan? Iya, betul. Harus aman dan nyaman dulu. Ya. Agar bisa aman dan nyaman, maka harus dipastikan di satuan pendidikan, di sekolah kita SMA Negeri 4 Surakarta tidak terjadi tindak kekerasan. Di mana di situ kan ada 6 ya, secara garis besar tindak kekerasan itu mulai dari fisik, psikis, ya, perundungan dan seterusnya, seksual dan seterusnya. Nah, dimulai dari apa? Satu, mencegah dulu kan. Ya, mencegah dulu. Sebagai upaya pencegahan, maka seperti tadi disampaikan Pak Desi, sosialisasi. Terus menerus kita sampaikan. Upacara bendera kita sampaikan. Ke Bapak Ibu Guru kita sampaikan. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu Guru ketika mengajar juga terus menerus menyampaikan pada siswa. OSIS ketika ada kemarin LDK ada kegiatan kepramukaan kita sampaikan semuanya. Itu secara langsung, bisa jadi yang tidak secara langsung lewat apa? Poster misalnya, tulisan-tulisan di sekolah. Terus kemudian kemarin kita ada
lomba poster kan, Iya, itu ada bagian lomba juga dari bagaimana mensosialisasikan itu. Terus ini yang sedang digarap adalah kita buat iklan ya, semacam film pendek gitu, mungkin durasi 1 menit. Nah, sehingga kan lebih mudah dipahami daripada kami terus-menerus harus menyampaikan ya, dengan model ceramah gitu kan. Mungkin lebih gampang dipahami dengan seperti itu. Artinya memang terus-menerus mensosialisasikan, termasuk mensosialisasikan layanan pengaduan. Nah, itu juga penting. Oke. Jadi bagaimana siswa murid sebagai korban atau sebagai saksi berani melaporkan ketika terjadi tindak kekerasan, baik yang dilakukan mungkin antar sesama siswa, guru dengan siswa, siswa dengan guru, atau yang lain yang berada dalam warga sekolah, gitu, dalam bentuk apapun seperti tadi yang saya sampaikan. Jadi upayanya pencegahan dulu. Mencegah dulu. Kalau nanti sampai terjadi ada tindak kekerasan, baru kita menangani secara prosedural. Ya, dari pelaporan kita lakukan investigasi ya, investigasi, kita cari informasi, kemudian kalau sudah berlarut-larut sampai dengan menimbulkan korban kita dampingi, kemudian jika butuh rujukan kita berikan rujukan yang sesuai dengan kebutuhan korban, sehingga tugasnya bisa jadi tuntas, tidak menyisakan masalah. Misalnya terjadi ada perundungan misalnya, kemudian sampai anaknya tidak mau sekolah dan berlarut-larut terus. Nah, itu yang kita hindari hal seperti itu. Oke, berarti untuk progres dari TPPK sendiri ini kita tanamkannya secara perlahan ya Pak ya? Betul. Oke, nanti kalau sudah tertanam itu kita enak ya ke depannya? Lebih baik mencegah daripada menangani. Oke. Yang kita pentingkan sekarang mencegah supaya jangan sampai terjadi tindak kekerasan di lingkungan sekolah ini. Yang penting tadi yang diutarakan Pak Nanang, membuat sekolah yang nyaman bagi siswa, siswi, guru maupun orang tua yang putra putrinya sekolah di sini. Gitu. Itu harapan kami seperti itu. Oke, sekarang kita sudah mulai untuk mencegah ya Pak ya, sebelum kita lanjut ke yang lebih parah gitu. Oke, untuk harapan kedepannya nih Pak, dari Pak Nanang dan Pak Desi untuk SMA Negeri 4 Surakarta bagaimana? Ya. Nanti harapan dari orang tua, mungkin dari masyarakat, dari alumni, biar disampaikan Pak Desi ya. Saya mungkin akan berdiri posisi saya sebagai guru di SMA Negeri 4 Surakarta. Ya Pak. Yang pertama, secara internal saya mengajak pada warga sekolah, utamanya guru maupun karyawan, dalam upaya bagaimana bareng-bareng untuk membangun dan berperan aktif membangun suasana yang rukun, suasana yang aman, suasana yang nyaman. Jadi teman-teman guru harus ingat bahwa kita itu guru itu adalah panutan yang bisa dikatakan mungkin digugu dan ditiru. Maka segala tindakan kita harus bisa menjadi suri toladan bagi anak-anak kita. Jadi siswa, murid akan nurut apa yang kita sampaikan ketika kita itu konsisten. Maka harus berintegritas. Integritas. Jadi harus ditunjukkan itu. Jadi jangan sampai hanya jargoni. Kalau bahasa Jawa itu iso ujar ra iso nglakoni. Kalau saya mengajak anak-anakku, siswa, ayo rukun, harus ciptakan sekolah yang aman dan nyaman, maka kami guru-guru ini yang usianya lebih dewasa, lebih tua harus memberikan contoh. Harus memberikan contoh. Nah, setelah itu ke depan saya kira kalau suasana lingkungan sekolah ini sudah dibangun menjadi begitu aman dan nyaman, saya yakin hal yang mudah untuk meraih sebuah prestasi. Gitu. Yakin itu. Gitu. Bagaimana hubungan antara siswa dengan guru, bagaimana di dalam setiap pembelajaran, bagaimana di dalam pembelajaran guru melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, artinya sesuai dengan kodratnya anak-anak itu, ya kan? Itu saya kira semua akan mencapai sukses sesuai dengan harapan
dan juga kemampuan masing-masing. Tidak harus sama loh ya. Iya. Kalau Nevin misalnya SN matematika, yang lain bisa jadi sepak bola, seni kan gitu. Iya. Itu yang kita inginkan. Sehingga di sekolah kita bisa lebih fokus untuk menggapai prestasi. Tidak lagi kita disibukkan dengan permasalahan-permasalahan yang sebetulnya kalau jiwa kita itu sudah terbangun, itu tidak akan menjadi sebuah masalah. Itu ya. Iya. Oke, berarti sejalan ya Pak dengan tujuan utama dari sekolah, yaitu mencapai prestasi. Iya. Ya. Oke. Dari Pak Desi? Ya, jadi saya selaku orang tua murid dan juga alumni, kalau sekolah yang aman dan nyaman itu nanti akan menciptakan suasana pembelajaran yang bagus bagi adik-adik semua dalam mencapai cita-cita masing-masing. Insya Allah nanti kalau mereka sudah lulus akan menciptakan kenangan-kenangan yang indah, yang bagus ya. Contohnya kalau saya 30 tahun yang lalu saya sekolah di sini itu penuh dengan kenangan-kenangan yang menyenangkan, tidak pernah dengan suasana yang bikin saya traumatik. Alumni yang penuh dengan kenangan-kenangan yang menyenangkan itu kiprah mereka selanjutnya apabila ada suatu kegiatan yang berhubungan dengan sekolah, mereka itu akan senang dan terpanggil. Ini loh sekolahku dulu yang bisa membuat saya seperti ini. Jadi alumni yang bahagia dengan kegiatan mereka dulu semasa sekolah itu sangat bagus bagi alma maternya. Mereka akan lebih mencintai alma maternya. Terutama juga orang tua ya, saya sebagai orang tua kalau melihat anak saya bisa sekolah lulus dan mereka senang dan nyaman belajar di sini, itu orang tua juga akan senang. Itu nanti yang mungkin Anda akan merasakan 10 tahun, 20 tahun atau 30 tahun seperti saya, pas sudah lulus selalu datang ke sini akan muncul, oh ini sekolahku yang dulu bisa membuat saya seperti ini. Jadi kenang-kenangan sama teman-teman, sama guru-guru yang dulu, atau kepala sekolah, atau perangkat yang lain, suasananya itu pasti akan dirindukan. Dan kebanggaan ya? Suatu kebanggaan bagi kita lulusan SMA Negeri 4 Surakarta. Oke, siap. Bagus banget Pak pesannya. Itu akan saya tunggu lagi 10 tahun ke depan. Ya. Kalau dulu kita mungkin sudah mengalami hal-hal seperti ini, mungkin nanti adik-adik juga insya Allah juga akan mengalami hal serupa dengan kami. Mungkin insya Allah akan lebih indah, lebih baik lagi dari cerita-cerita kami yang dulu. Oke, siap. Baik semuanya, teman-teman sudah kita kupas sedikit informasi tentang TPPK dari Pak Nanang dan Pak Desi. Pak Nanang dan Pak Desi, terima kasih atas penjelasan dan waktunya. Dari informasi yang sudah disampaikan oleh Pak Nanang dan Pak Desi, sangat tergambarkan bagaimana menyenangkannya sekolah yang aman dan nyaman tanpa kekerasan. Mari kita wujudkan SMA Negeri 4 Surakarta yang aman dan nyaman tanpa kekerasan. Ayo rukun!